semuanya, kami mahasiswa UM jurusan Psikologi angkatan 2020 mau menjelaskan nih ke kalian mengenai fungsi kognitif pada manusia. Yuk disimak bareng-bareng. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai hemisfer kiri dan kanan. Hemisfer kiri dari korteks serebral terhubung ke reseptor kulit dan otot pada sisi kanan tubuh, dan hemisfer kanan terhubung ke reseptor kulit dan otot pada sisi kiri tubuh. Setiap hemisfer mendapat informasi penginderaan baik itu berupa bau, pendengaran, dan lain-lain. Pembagian kerja antara dua hemisfer ini bisa disebut dengan lateralisasi. Hemisfer kiri dan kanan bertukar informasi melalui seperangkat akson yang disebut korpus kalosum dan melalui komisura anterior, komisura hipokampal, dan beberapa komisura kecil lainnya. Korpus kalosum adalah seperangkat besar akson yang menyampaikan informasi antar dua hemisfer otak. Seperti yang kita lihat pada gambar A, itu menjelaskan mengenai bagian sagital melalui otak manusia, sedangkan gambar B adalah gambar diseksi atau pemotongan tampak atas untuk menunjukkan bagian korpus kalosum dari otak. Selanjutnya kita akan melihat pemotongan otak manusia secara melintang. Potongan ini berada tepat di atas permukaan lobus temporal yang menunjukkan planum temporal, area kritis untuk pemahaman bicara. Pada hal ini, hemisfer kiri lebih besar daripada hemisfer kanan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai koneksi visual dan auditori ke hemisfer. Pada manusia, setiap hemisfer terhubung ke setengah dari setiap mata. Cahaya dari bidang visual kanan menuju bagian kiri setiap retina yang terhubung ke hemisfer kiri. Demikian pula, bidang visual kiri menuju bagian kanan setiap retina yang terhubung ke hemisfer kanan. Pada kiasma optik, akson dari setengah bagian kanan retina kiri menyeberang ke hemisfer kanan, dan akson dari bagian kiri retina kanan menyeberang ke belahan kiri. Lalu bagaimana kaitan antara korpus kalosum dan operasi pemisahan otak? Kerusakan pada korpus kalosum mencegah hemisfer untuk bertukar informasi. Dalam kasus tertentu, dokter ahli bedah memotong korpus kalosum untuk mencegah serangan epilepsi. Dengan memutus korpus kalosum dapat mempengaruhi aspek perilaku pada seseorang. Orang yang telah menjalani operasi untuk korpus kalosum disebut sebagai orang dengan pemisahan otak. Orang dengan pemisahan otak ini mempertahankan kecerdasan dan motivasi mereka, berjalan dan berbicara secara normal, dan mereka menggunakan tangan bersama-sama pada tugas yang lazim seperti mengikat sepatu. Orang dengan pemisahan otak dapat menggunakan kedua tangan secara independen dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Misalnya, coba kamu menggambar dengan tangan kiri sambil secara bersamaan menggambar dengan tangan kanan. Kebanyakan orang pasti akan merasa hal ini sulit untuk dilakukan, tapi orang-orang dengan pemisahan otak mampu melakukannya dengan mudah. Nah, selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih efek kerusakan pada korpus kalosum. Seperti yang bisa kita lihat, jika kata headband muncul di layar, maka seorang wanita yang mengalami pemisahan otak hanya dapat melaporkan apa yang dilihat hemisfer otak kirinya, yaitu kata band, seperti yang terlihat pada gambar B. Namun dengan tangan kirinya, pada gambar C, ia dapat menunjukkan sebuah topi yang dilihat oleh hemisfer kanan. Nah, sekarang mari kita beralih ke pembahasan mengenai hemisfer kanan. Hemisfer kanan sifatnya lebih responsif terhadap rangsangan emosional daripada rangsangan kiri seperti merasakan emosi dalam gerakan dan nada suara orang. Orang dengan kerusakan pada hemisfer kanan biasanya gagal memahami humor dan sarkasme. Orang dengan otak kiri yang utuh mengandalkan analisis otak kiri tentang apa yang dikatakan orang. Mereka yang mengalami kerusakan pada otak kiri bergantung pada reaksi yang lebih intuitif dari hemisfer otak kanan terhadap ekspresi emosional. Jika hemisfer kanan ini tidak aktif, orang tidak mengalami emosi yang kuat dan bahkan mereka seringkali tidak merasakan emosi itu sendiri. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai evolusi bahasa. Evolusi hampir selalu mengembangkan sesuatu dengan cara memodifikasi struktur sebelumnya. Jika bahasa kita berevolusi dari kemampuan yang dimiliki nenek moyang kita, yang konon mirip kera, lalu apakah bahasa itu? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu penelitian pada hewan bonobo. Jadi pernah dilakukan penelitian pada
seekor bonobo, yaitu tes bahasa untuk kanji seekor bonobo. Dia mendengarkan pertanyaan melalui penyuara telinga atau earphone, kemudian menunjuk papan ketika menjawab. Peneliti yang bersamanya tidak mendengarkan pertanyaan yang diajukan. Lalu, dari penelitian tersebut, didapat hasil seperti ini. Yang pertama, mereka mengerti lebih dari yang bisa mereka hasilkan. Yang kedua, mereka mengikuti arahan yang asing dan tidak biasa seperti melempar bola ke sungai. Yang ketiga, mereka menggunakan simbol untuk memberi nama dan menggambarkan objek, bahkan ketika mereka tidak diminta melakukan itu. Yang keempat, mereka kadang-kadang menggunakan simbol untuk menggambarkan peristiwa masa lalu. Dan yang kelima, mereka sering membuat permintaan orisinal dan kreatif seperti meminta satu orang untuk mengejar yang lain. Lalu jika dibandingkan dengan hewan, bagaimana sih manusia itu bisa mengembangkan bahasa? Satu kemungkinan kuat adalah bahwa bahasa berevolusi dari komunikasi dengan gerak tubuh. Semua primata berkomunikasi dengan gerak tubuh termasuk manusia. Anak-anak mulai memberi isyarat pada tahun pertama kehidupan, dan penggunaan isyarat mereka memprediksi seberapa cepat mereka akan mengembangkan bahasa lisan. Kebanyakan orang dewasa juga menyertai ucapan mereka dengan gerakan, bahkan ketika berbicara di telepon. Dalam belajar bahasa, ada yang namanya periode sensitif untuk belajar bahasa. Dalam hal ini, orang dewasa lebih baik daripada anak-anak dalam menghafal kosakata bahasa kedua, tetapi anak-anak memiliki keuntungan besar dalam menguasai kata bahasa, terutama pengucapan. Tidak ada batasan usia minimum untuk belajar bahasa kedua, namun jika mulai pada usia lebih dini, itu hasil yang didapat bisa lebih baik. Misal mulai belajar pada usia 2 tahun, itu lebih baik daripada belajar usia 4 tahun. Orang yang mulai belajar bahasa kedua di atas usia 12 tahun atau lebih hampir tidak pernah mencapai tingkat seperti seorang penutur asli. Orang-orang yang tumbuh di rumah dengan dua bahasa mampu menunjukkan aktivitas bilateral selama pembicaraan dan memiliki koneksi lebih kuat antara dua belahan otak. Pengamatan ini sangat mendukung pentingnya belajar bahasa pada anak usia dini. Yang selanjutnya mengenai kerusakan otak dan bahasa. Yang pertama ada afasia Broca atau afasia non-fluent. Afasia Broca ini ketika kerusakan otak merusak produksi bahasa. Metode modern telah mengonfirmasi pentingnya area Broca untuk produksi bahasa, tetapi kerusakan yang terbatas pada area itu hanya menghasilkan gangguan bahasa kecil. Saat ini ditemukan bahwa afasia Broca ini berhubungan dengan kerusakan di beberapa bagian korteks, talamus, dan ganglia basal. Orang dengan afasia Broca lamban dan canggung dengan semua bentuk komunikasi bahasa, termasuk berbicara, menulis, dan memberi isyarat. Mereka umumnya menghilangkan kata ganti, preposisi, kata sambung, dan lain-lain. Dengan begitu, biasanya orang dengan afasia Broca ini mengerti sebagian besar ucapan, tetapi tidak dengan maknanya. Pasien dengan afasia Broca hanya mengandalkan tebakan logis lebih sering daripada yang lainnya. Yang kedua ada mengenai afasia Wernicke, yaitu afasia fluent. Kerusakan di dalam dan di sekitar area Wernicke yang terletak di dekat korteks pendengaran menghasilkan afasia Wernicke yang ditandai oleh pemahaman bahasa yang buruk dan gangguan kemampuan untuk mengingat nama-nama objek. Karakteristik khas dari afasia Wernicke ini yang pertama, mereka mampu mengartikulasikan ucapan. Berbeda dengan orang-orang dengan afasia Broca, mereka yang menderita afasia ini mampu berbicara dengan lancar, bahkan tidak memiliki masalah dengan preposisi, konjungsi, atau tata bahasa. Yang kedua, mereka kesulitan menemukan kata yang tepat. Orang dengan afasia Wernicke ini mengalami anomia dan kesulitan mengingat nama-nama objek. Yang ketiga, pemahaman bahasa mereka juga buruk. Orang dengan afasia Wernicke ini mengalami kesulitan memahami pembicaraan, penulisan, dan bahasa isyarat. Kerusakan otak yang kedua adalah disleksia, yaitu gangguan membaca yang spesifik pada seseorang dengan fisik, motivasi, keterampilan kognitif, dan kesempatan pendidikan yang memadai. Orang dengan disleksia memiliki bagian-bagian tertentu dari korteks temporal yang lebih besar di hemisfer kanan daripada kiri. Orang dengan disleksia sebagian besar memiliki masalah pendengaran dan sejumlah kecil memiliki kontrol gerakan mata yang terganggu. Orang dengan disleksia ini tidak mengalami kesulitan melakukan percakapan, namun yang akan terjadi, mereka akan sulit jika pendengaran mereka terganggu. Bahkan beberapa musisi yang baik pun bisa menderita disleksia.
Ada dua macam disleksia. Yang pertama yaitu disleksia disfonetik, di mana orang-orang mengalami kesulitan dalam mengeluarkan kata-kata. Mereka mencoba untuk menghafal, dan ketika mereka tidak mengenali suatu kata, mereka menebak berdasarkan konteks. Yang kedua yaitu disleksia disdeidetik. Mereka mengucapkan kata-kata dengan cukup baik, tetapi mereka gagal mengenali kata secara keseluruhan. Mereka membaca dengan lambat dan mengalami kesulitan dengan kata-kata yang dieja secara tidak teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eksperimen proses sadar dan tidak sadar. Para peneliti menggunakan definisi jika orang yang kooperatif melaporkan kesadaran akan satu stimulus dan bukan yang lain, maka dia sadar akan yang pertama dan bukan yang kedua. Yang pertama ada eksperimen menggunakan masking. Banyak penelitian menggunakan masking atau stimulus visual singkat didahului dan diikuti oleh stimulus mengganggu yang lebih lama. Dalam kondisi masking, orang hampir tidak pernah mengidentifikasinya. Para peneliti menemukan bahwa stimulus awalnya mengaktifkan korteksi visual primer baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar. Yang kedua ada eksperimen menggunakan persaingan binokular. Melihat sesuatu memerlukan penginderaan tempat. Garis-garis vertikal merah tidak dapat berada di tempat yang sama dengan garis horizontal hijau, karena otak tidak dapat melihat pola di lokasi yang sama. Persepsi Anda bergantian di antara keduanya. Stimulus yang dilihat oleh masing-masing mata membangkitkan respon otak yang dapat diukur oleh para peneliti. Ketika persepsi pertama memudar dan rangsangannya yang dilihat oleh mata lain menggantikannya, pola pertama aktivitas otak juga memudar dan pola berbeda menggantikannya. Kesimpulannya adalah stimulus sadar sangat mengaktifkan sebagian besar otak, hampir mengambil alih aktivitas otak. Ketika stimulus yang sama tidak disadari, itu menghasilkan aktivitas yang lebih lemah dan kurang luas. Yang ketiga, orang yang sadar dan tidak sadar. Penyembuhan awal dari kesadaran bergantung kepada meningkatnya konektivitas antara area subkortikal dan kortikal. Dan kemudian peningkatan kewaspadaan bergantung kepada peningkatnya aktivitas dalam konteks. Studi dengan monyet juga menemukan bahwa hilangnya sinkronisasi dan konektivitas antara area kortikal didahului oleh berkurangnya kesadaran. Orang dalam keadaan sadar minimal merespon setidaknya beberapa rangsangan. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, orang-orang dalam keadaan vegetatif bergantian antara tidur antara bergairah yang lebih besar. Tetapi bahkan dalam keadaan paling terasa, mereka tidak menunjukkan perilaku yang bertujuan. Pendekatan lain lebih menjanjikan karena tanpa memerlukan tanggapan sama sekali. Yang terakhir ada atensi. Atensi ini bisa disebut dengan perhatian. Tidak identik dengan kesadaran, tetapi itu terkait satu sama lain. Dari semua informasi yang menuju mata, telinga, reseptor Anda yang lain, Anda hanya sadar akan sedikit yang mengarahkan perhatian Anda. Misalnya kebutuhan yang tidak diperhatikan atau kebutaan yang berubah. Jika sesuatu dalam adegan yang kompleks berubah perlahan atau berubah saat Anda mengedipkan mata, Anda mungkin tidak akan melihatnya kecuali menggunakan item tertentu yang berubah. Jurusan apa yang harus saya ambil? Haruskah saya pergi pakai motor atau naik bus? Apakah saya harus belajar untuk ujian atau tidak? Hidup manusia dipenuhi banyak keputusan yang harus dipertimbangkan plus minusnya. Berkenalan dengan orang asing, video call dengan kerabat, bernegosiasi di pasar. Hidup manusia juga dipenuhi dengan interaksi sosial. Lalu, bagaimanakah aktivitas otak kita saat melakukan kedua hal tersebut? Pertama, bagaimana sih aktivitas otak kita ketika kita mengambil keputusan? Nah, sebuah penelitian terhadap tikus menunjukkan hasil aktivitas yang sama seperti pada otak manusia. Dalam penelitian tersebut, seekor tikus dikelilingi oleh 3 bagian, yaitu bagian kiri, tengah, dan kanan yang dapat mengeluarkan bunyi klik. Pertama-tama, tikus harus memasukkan hidungnya di bagian tengah.
lalu berbelok ke bagian yang mengeluarkan lebih banyak bunyi klik. Hasilnya, ketika tikus mendengar lebih banyak bunyi klik di sebelah kiri, tikus berbelok ke arah kiri. Dan sebaliknya, ketika tikus mendengar lebih banyak bunyi klik di sebelah kanan, tikus berbelok ke arah kanan. Nah, dalam penelitian tersebut, saat tikus mendengar bunyi klik, terdapat aktivitas di korteks parietal posterior. Satu set sel merespon jumlah klik di sebelah kiri, dan satu set sel lain merespon jumlah klik di sebelah kanan. Hasil tampaknya menunjukkan bahwa korteks parietal posterior menghitung jumlah klik. Nah, namun ternyata tidak hanya itu. Korteks parietal posterior sepertinya hanya menggemakan proses yang terjadi di daerah lain yang belum diketahui di mana tepatnya. Hal ini terjadi karena ketika aktivitas korteks parietal posterior dihilangkan, ternyata tidak berpengaruh besar terhadap perilaku pengambilan keputusan tersebut. Kedua, bagaimana sih aktivitas otak kita ketika kita mempertimbangkan pilihan? Di mana saya harus kuliah? Haruskah saya pergi pakai motor atau naik bus? Apakah saya harus belajar untuk ujian atau tidak? Nah, dalam melakukan hal tersebut, sel-sel di ganglia basal secara bertahap mempelajari manakah yang lebih baik berdasarkan hasil yang biasa kita dapatkan. Lalu, sel-sel dalam korteks prefrontal ventromedial memodifikasi respon ganglia basal dengan cara memodifikasi preferensi pilihan berdasarkan informasi terbaru yang kita dapat. Kemudian, korteks prefrontal ventromedial dan sel lainnya meneruskan informasi ke korteks orbitofrontal terdekat yang akan memperbarui nilai yang diharapkan bergantung pada penghargaan atau lingkungan sekitar. Ketiga, bagaimana nih perasaan kalian saat melihat foto orang yang kalian cintai? Umumnya, orang pasti akan menjawab bahagia. Lalu, apakah ini artinya area otak yang bekerja hanyalah area emosi? Nah, penelitian dengan fMRI ternyata menunjukkan bahwa ketika kita melihat foto orang yang kita cintai, kita akan mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan hadiah, hipokampus, dan area lain yang berhubungan dengan daya ingat dan kognisi. Nah, artinya cinta itu ternyata tidak hanya emosi. Cinta adalah gabungan dari motivasi, emosi, daya ingat, dan kognisi. Selanjutnya, ada hormon oksitosin atau yang biasa disebut hormon cinta nih. Sebenarnya, apa saja sih pengaruh hormon oksitosin terhadap perilaku kita? Nah, penelitian menunjukkan bahwa oksitosin dapat meningkatkan daya tarik kita pada orang yang kita cintai, tetapi tidak berpengaruh selain orang yang kita cintai. Studi lain menunjukkan bahwa oksitosin juga dapat meningkatkan kesetiaan pada pasangan dan mengurangi pengaruh godaan. Studi lain juga menunjukkan bahwa oksitosin dapat meningkatkan kepercayaan kita pada orang yang berada pada circle kita dan meningkatkan ketidakpercayaan kita pada orang yang tidak kita percayai. Selain itu, oksitosin tidak hanya selalu berpengaruh positif. Oksitosin juga dapat meningkatkan perhatian terhadap bahaya, meningkatkan kemarahan, stres berat, dan reaksi negatif terhadap orang lain. Nah, beberapa hal ini hanyalah sebagian kecil contoh aktivitas-aktivitas otak kita saat mengambil keputusan dan saat berinteraksi sosial. Namun, ada yang perlu diingat, penelitian-penelitian ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi, kita masih belum benar-benar bisa menarik kesimpulan. Udah selesai nih penjelasan kali ini. Terima kasih ya udah disimak dan didengerin baik-baik. Semoga sehat selalu. Dan penjelasan dari kami semoga juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.